Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selamat datang ketemu kembali dengan perkuliahan saya yang pada kesempatan kali ini biasanya kita bertemu via Zoom seperti biasa, tetapi supaya Bapak Ibu di hari yang sudah terjadwalkan, yang sudah ditentukan, bisa mengikuti perkuliahan saya secara maksimal dan fleksibel dari segi waktu, maka saya mencoba merekam perkuliahan ini agar Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sesuai keluangan waktu yang Bapak Ibu miliki. Dan yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan amanah baru untuk P3K-nya, saya ucapkan selamat, semoga berkah, amanah, dan bermanfaat untuk Ibu, Bapak, dan bermanfaat juga untuk karir Bapak Ibu semuanya. Dan untuk Bapak Ibu secara keseluruhan, saya juga selalu mendoakan semoga selalu diberikan kemudahan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan selama menjadi mahasiswa RPL di PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada kesempatan kuliah ini masuk ke sesi pertemuan ke-13. Jadi saya masih sedikit mengulang dari materi pertemuan pekan lalu yang membahas dari segi luaran perkuliahan untuk mahasiswa RPL di PGSD Unima. Di 2 pekan yang lalu saya sempat menyampaikan untuk template dari laporan tugas akhir, tapi barangkali secara tampilannya masih belum bisa masih belum terlalu jelas, maka di kesempatan kali ini saya mencoba untuk merinci laporan tugas akhir dari segi template supaya Bapak Ibu mungkin mulai bisa memahami apa aja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus ditulis dan sebenarnya ketika Bapak Ibu mengikuti perkuliahan saya yang membahas lebih dalam terkait PTK, sebenarnya di tugas ini juga bisa sedikit loh membahas PTK-nya atau mungkin melaksanakan PTK-nya. Jadi Bapak Ibu dalam satu kali kegiatan bisa mengerjakan dua sekaligus, namun dari luaran yang kami minta hanya cukup satu saja. Jadi untuk PTK-nya barangkali bisa menjadi tabungan Bapak Ibu atau simpanan Bapak Ibu dalam menyusun laporan artikel katanya dengan penelitian PTK, ya itu bisa menjadi tabungan Bapak Ibu. Nah, untuk tugas akhirnya bisa dilaporkan dari aspek yang lain, yaitu bisa berupa alat peraga, buku ajar, atau mungkin media pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan berdasarkan kebutuhan yang ada di kelas Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya. Ini saya mulai dari awal kaitannya dengan laporan tugas akhir untuk rekognisi pembelajaran lampau atau RPL afirmasi. Nah, dari segi judul, silakan yang fokus untuk diisi itu adalah yang saya berikan tanda kuning. Ya, yang saya berikan tanda kuning. Jadi pengembangan titik-titik untuk meningkatkan atau memperbaiki. Jadi pilih salah satu, meningkatkan atau memperbaiki titik-titik pada siswa kelas titik-titik di sekolah titik-titik. Jadi bisa di sini diisi yang bagian pengembangan ini, misalkan pengembangan media pembelajaran apa atau alat peraga apa atau pengembangan buku ajar apa atau pengembangan apapun yang Bapak Ibu kembangkan yang sifatnya diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian nanti diklaim dalam laporan tugas akhir ini. Nah, media atau alat peraga itu diperuntukkan untuk apa? Misalkan untuk meningkatkan atau memperbaiki apa? Misalkan meningkatkan kemampuan membaca permulaan atau meningkatkan minat baca siswa atau meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini tergantung dari klaim yang Bapak Ibu gunakan untuk di produk yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian media atau alat peraga ini bisa digunakan pada siswa kelas berapa dan di SD mana. Nah, ini menyesuaikan dari kelas yang Bapak Ibu ampu dan di lokasi sekolah yang menaungi Bapak Ibu semuanya.
Kemudian ini ada logo Unima, kemudian disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL afirmasi. Nanti ditulis yang saya beri tanda kuning, nama mahasiswa, kemudian NIM-nya berapa. Kemudian ini identitas yang sudah kami tentukan, ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2025. Maaf, ini tahunnya 2026 ya, karena kita nanti untuk produk akhirnya barangkali klaimnya sudah 2026. Tapi ini saya susun kemarin di tahun 2025. Jadi ini nanti diganti saja tahunnya menyesuaikan Bapak Ibu dalam penyelesaian yaitu di tahun 2026. Lalu kita masuk ke kata pengantar. Kata pengantar ini sifatnya bebas. Jadi yang menjadi pengantar Bapak Ibu dalam melahirkan produk luaran akhir ini. Di sini memang sudah ada contohnya ya, tapi barangkali bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai kebutuhan, sesuai dengan barangkali sedikit mengulas identitas dari produk yang Bapak Ibu kembangkan. Itu nih ditulis dengan font Times New Roman spasi 15, nanti ke belakang semuanya Times New Roman spasinya 15. Saya lanjutkan, kemudian ini untuk daftar isi. Nah, daftar isi ini sudah kami buat menggunakan versi otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengedit, tinggal mengisi aja sebenarnya. Mengisi menyesuaikan dari item-item yang kami minta. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengisi berdasarkan apa template yang sudah kami berikan, nih Bapak Ibu tidak perlu mengedit dari segi penomoran, tinggal mengedit dari segi isinya saja. Jadi disesuaikan dengan isinya Bapak Ibu. Kemudian nanti dari segi penomoran di sini tidak perlu diedit. Kalau sudah sama persis kayak gini Bapak Ibu tidak perlu mengedit-edit, tidak apa-apa. Ini sudah disesuaikan. Ini. Kemudian saya coba mulai dari pendahuluan. Pendahuluan ini isinya ada tiga. Ini sudah ada tiga. Mulai dari latar belakang, kemudian tujuan tugas akhir dan manfaat tugas akhir. Nah, ini barangkali untuk latar belakang, tujuan, dan manfaat setiap mahasiswa nanti akan berbeda-beda menyesuaikan dari produk yang dikembangkan. Nah, ini saya ambil salah satu contoh. Ini yang akan saya gunakan nanti sebagai panduan dari pendahuluan sampai akhir ya, Bapak Ibu. Ini saya gunakan satu contoh. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Maksudnya ketika produknya Bapak Ibu ganti, nah itu menyesuaikan. Ini berhubung yang saya gunakan sebagai contoh adalah media pembelajaran berupa kartu aktivitas literasi. Nah, ini maka menyesuaikan mulai dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Ini semua mengacu pada produk kartu aktivitas literasi. Nah, ini diterangkan, misal nih, berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru kelas 3 SD selama lebih dari 15 tahun, minat baca siswa masih tergolong rendah. Sebagian siswa kurang tertarik membaca teks panjang dan lebih menyukai aktivitas bermain. Kondisi ini berdampak pada kemampuan memahami bacaan dan mengekspresikan gagasan secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, penulis mengembangkan media pembelajaran berupa kartu aktivitas literasi yang dirancang dalam bentuk permainan sederhana agar siswa tertarik membaca sambil beraktivitas. Nah, ini contoh sederhana, tapi kalau bisa karena latar belakang itu menjadi alasan kuat, jangan sesedikit ini saya Bapak Ibu bisa dikembangkan bisa 1 sampai 2 halaman. Nah, ini karena untuk memperkuat bahwa memang ketika alat peraga atau media atau produk ini dikembangkan itu memang ada dasarnya. Kenapa ini lahir, kenapa ini dikembangkan, itu alasannya apa? Bisa Bapak Ibu uraikan. Kemudian tujuan tugas akhir ini mengembangkan media kartu aktivitas literasi untuk meningkatkan pembelajaran membaca. Nah, ini karena kartu aktivitas literasi. Nah, ini dicontoh coba saya kaitkan dengan tujuannya karena untuk meningkatkan kemampuan membaca atau meningkatkan minat baca. Yang kedua, meningkatkan minat baca siswa kelas 3 SD. Wah, ini yang eh, ketiga ini di template ada kekeliruan ya, ini harusnya ketiga ini.
Maksudnya yang di C itu nggih Bapak Ibu, mendokumentasikan praktik baik pembelajaran berbasis pengalaman mengajar. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak, karena kita di sini eh, menghendaki Bapak Ibu untuk bisa melahirkan sebuah produk pembelajaran dan ini didokumentasikan, harapannya ini bisa menjadi praktik baik pembelajaran yang berbasis pengalaman mengajar. Jadi apa dampak positif yang bisa didapatkan atau diperoleh atau diterima dari produk yang dikembangkan? Ini bisa disiarkan, wah, bisa disiarkan, bisa disampaikan atau bisa laporkan atau misalkan ini sebagai hasil kerja ilmiah yang bisa disampaikan sebagai kabar atau berita bahwa ini loh ada sebuah produk atau media atau alat peraga yang dikembangkan dan punya dampak positif pada pembelajaran. Jadi secara spesifik kan di judul Bapak Ibu sudah menyebutkan nih produk ini berupa apa, dikembangkan dengan tujuan untuk apa, kemudian dilaksanakan di kelas berapa, di SD berapa. Itu kan sangat-sangat spesifik. Jadi ini bisa menjadi informasi menarik untuk Bapak Ibu sampaikan kepada umum bahwa ada sebuah produk media yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki dampak positif. Kemudian manfaat tugas akhirnya ini bisa diuraikan versi seperti ini bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah seperti apa. Fokusnya pada prinsipnya adalah produk yang Bapak Ibu hasilkan ini memberikan manfaat atau kontribusi apa. Begitu. Ini yang diuraikan dari aspek manfaat tugas akhir. Kita beralih ke bab yang kedua, landasan konseptual dan konteks pembelajaran. Kenapa ini perlu kami konfirmasi adalah landasan konseptual ini kaitannya dengan deskripsi secara konseptual dari apa yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian, dan konteks pembelajaran ini untuk merinci dalam pembelajaran ini produk atau media yang dikembangkan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran yang seperti apa atau mata pelajaran apa atau secara spesifik itu materinya apa di kelas berapa seperti itu. Yang pertama nih, misal bisa mengurai dari karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, cakupan materi pembelajarannya. Nah, ini kaitannya dengan apa untuk pembelajaran pada materi apa, mata pelajaran apa. Mungkin bisa diurai di semester berapa, di kelas berapa. Nah, ini diuraikan secara rinci. Kemudian ini konsep media pembelajaran ini adalah mendeskripsikan secara konseptual media atau alat peraga atau buku ajar atau apapun produk yang Bapak Ibu kembangkan itu dideskripsikan di sini. Jadi misalkan kalau di sini ada media kartu aktivitas literasi, nah ini diuraikan. Ini berupa apa sih? Kartu tentang apa sih? Kemudian ini bisa memberikan dampak positif apa sih misalkan. Nah, ini secara konsep diuraikan di sini. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, deskripsi produk pembelajaran. Nah, kalau bedanya untuk di sini kan ada konsep media pembelajaran. Ini karena Bapak Ibu misalkan mengembangkan produknya berupa media pembelajaran, maka yang diurai di sini adalah konsep media pembelajaran secara umum. Kalau misalkan di sini adalah yang Bapak Ibu kembangkan tentang alat peraga, maka di sini adalah konsep alat peraga. Kemudian Bapak Ibu uraikan secara umum alat peraga yang Bapak Ibu kembangkan itu seperti apa. Nah, kalau di bab 3 untuk kaitannya dengan deskripsi produk pembelajaran, ini lebih spesifik, sangat rinci dan sangat spesifik membahas uraian dari deskripsi produk media atau alat peraga yang Bapak Ibu kembangkan. Mulai dari segi penamaan. Nah, misalkan nama dan bentuk produk ini diuraikan, nama produknya apa, berbentuk kartu cetak berukuran A6 misalkan. Dirinci lagi misalkan kartu cetak ini terdiri dari sekian lembar yang berisi bla 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 diceritakan. Pada prinsipnya di sini untuk deskripsi produk pembelajaran ini mendeskripsikan secara spesifik dari produk pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian yang kedua, ini tujuan penggunaan produk. Ini secara spesifik. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan atau menerapkan produk yang sudah Bapak Ibu kembangkan, ini tujuan utamanya untuk apa sih?
Karena pasti produk yang dikembangkan fokus nih. Kalau tujuannya untuk menumbuhkan minat baca, pasti dong tujuan lainnya tidak kemudian juga membantu pemahaman dari segi operasi hitung perkalian misalkan. Kan ini produknya sangat spesifik bukan? Jadi tujuannya diuraikan yang paling spesifik itu berupa apa. Kemudian alat dan bahan, nah ini kaitannya dengan ketika Bapak Ibu menghasilkan produk yang Bapak Ibu kembangkan, itu membutuhkan alat dan bahan seperti apa. Nah ini silahkan diuraikan alat dan bahan yang digunakan. Mungkin tidak bisa dispesifikkan. Kalau misalkan menggunakan kertas karton, misalkan kertas karton ukuran berapa, kemudian kertas kartonnya berwarna apa, kertas kartonnya berapa lembar, gitu. Kemudian printernya ini apakah ada printer khusus atau barangkali printer 3D misalkan. Kemudian gunting untuk kemudian ada plastik laminasi ini yang ukurannya berapa. Nah, ini bisa lebih dirincikan. Kemudian langkah pembuatan produk, nah ini Bapak Ibu silakan menguraikan dari kegiatan awal sampai akhir dalam pembuatan produk ketika bisa menghasilkan seperti klaim Bapak Ibu, entah itu media atau alat peraga, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau bisa dibuat serinci mungkin ya Bapak Ibu untuk menguraikan. Jadi ketika ini dikonfirmasi punya gambaran secara rinci bagaimana produk ini dibuat, alurnya, langkah-langkahnya, mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa. Kemudian bab selanjutnya, bab keempat, petunjuk penggunaan dan implementasi produk. Nah, untuk petunjuk penggunaan ini kaitannya dengan penerapan. Jadi saat kegiatan pembelajaran, ketika menggunakan produk pengembangan yang Bapak Ibu gunakan, itu langkahnya seperti apa? Jadi langkah awal apakah perlu dibuat kelompok atau dilaksanakan bisa secara individu, kemudian aktivitas guru seperti apa, aktivitas siswa seperti apa. Kemudian dari awal sampai akhir ini langkah-langkahnya penerapan dalam pembelajaran seperti apa. Nah, itu diuraikan pada poin petunjuk penggunaan. Jadi harapannya karena ini spesifik pada mata pelajaran atau materi tertentu, maka silakan diuraikan petunjuk penggunaannya itu juga dirinci. Ini sangat tidak apa-apa ketika Bapak Ibu memberikan intervensi atau aturan bahwa ketika media ini atau alat peraga ini digunakan, settingan kelas harus dalam berkelompok. Itu enggak apa-apa. Yang penting ini adalah petunjuk penggunaan atau penerapan dari produk media yang Bapak Ibu hasilkan. Semakin rinci, maka akan semakin mudah untuk memahami bagaimana produk ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ini langkah pembelajaran, ini urutannya dari awal sampai akhir. Kemudian bukti implementasi ini eh, bisa diuraikan dalam kalimat plus juga dilengkapi dari bukti pelaksanaan berupa dokumentasi foto kegiatan dan hasil kerja siswa. Jadi diterangkan dalam penerapannya, Bapak Ibu menerapkan berapa kali pertemuan, kemudian ada bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan saat pembelajaran. Jadi saat Bapak Ibu menggunakan media atau alat peraga yang dikembangkan, itu didokumentasikan. Sehingga dalam pelaksanaan atau implementasi produk yang dikembangkan, sepertinya Bapak Ibu perlu menyiapkan partner untuk pengambilan dokumentasi kegiatan. Gitu. Kemudian yang bab kelima, bab terakhir ini refleksi dan evaluasi. Ini kaitannya dengan merefleksi kegiatan pembelajaran setelah menggunakan produk yang Bapak Ibu gunakan. Jadi ini ada refleksi pelaksanaan dan dampak terhadap pembelajaran. Nah, ini misalkan sebagai contoh di refleksi pelaksanaan, siswa terlihat lebih antusias dan aktif dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan juga bisa diuraikan jauh lebih rinci apa saja yang bisa Bapak Ibu ceritakan, apa saja yang bisa Bapak Ibu laporkan dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan produk yang Bapak Ibu kembangkan. Jadi supaya apa? Ketika temuan-temuan itu bisa bernilai positif, itu bisa berdampak dan bermanfaat bagi para pembaca ketika ingin menerapkan eh, ketika ingin menerapkan produk yang Bapak Ibu kembangkan.
Kemudian yang kedua, dampak terhadap pembelajaran. Misalkan media ini membantu siswa lebih berani membaca nyaring dan menyampaikan pendapat. Karena misalkan diceritakan bahwa media ini memiliki karakteristik begini-begini, sehingga bisa membuat siswa begini-begini. Hal itu bisa berdampak positif karena begini-begini. Nah, itu diceritakan. Kemudian yang ketiga, rekomendasi. Media dapat dikembangkan dengan variasi teks dan aktivitas yang lebih beragam. Kalau rekomendasi ini adalah yang Bapak Ibu gunakan untuk merekomendasikan pihak luar atau pihak lain yang ingin menduplikasi atau yang ingin meniru produk yang Bapak Ibu gunakan. Mungkin masih ada sedikit sekali kekurangan, kemudian Bapak Ibu rekomendasikan pengembangan tingkat lanjutnya itu seperti apa. Lanjut, ini bagian penutup. Ini hanya menyimpulkan dari produk yang sudah Bapak Ibu kembangkan itu, Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa? Misalkan berdasarkan hasil implementasi, media kartu aktivitas literasi dapat menjadi alternatif pembelajaran membaca dan menyenangkan bagi siswa SD. Ini cukup satu paragraf aja Bapak Ibu. Karena ini menyimpulkan dari sekian kegiatan ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa? Kemudian ada daftar pustaka. Ini sebagai landasan karena tadi kami meminta ada konseptualnya dari produk yang Bapak Ibu kembangkan. Jadi harapannya daftar pustaka sebagai landasan teori secara konseptual harus ada. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Nah, di lampiran ini silakan ada 4 poin ini untuk dilengkapi. Jadi ada dokumentasi produk, ini foto produknya ya, secara detail, mungkin dari tampak atas, bawah, samping, dan sebagainya. Kemudian dokumentasi implementasi ini saat Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan produk pembelajaran yang dihasilkan itu dalam pembelajaran seperti apa, itu silakan dokumentasinya ditambahkan, dilampirkan. Kemudian buku petunjuk penggunaan. Nah, untuk petunjuk penggunaan ini supaya lebih rapi dan rinci, Bapak Ibu bisa menyusunnya dalam sebuah buku yang berisi petunjuk penggunaan. Jadi mungkin lebih merincikan saat penggunaan eh, produk pengembangan itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu cermati, barangkali ketika kita membeli sebuah produk elektronik atau mungkin membeli sebuah lampu misalkan atau membeli apa ya produk-produk itu kadang disertai buku petunjuk penggunaan. Di samping ada misalkan kartu garansi, itu juga ada buku petunjuk penggunaan. Nah, buku petunjuk penggunaan itu penting untuk membantu user atau pengguna dalam memahami secara penerapan atau implementasi dari produk pengembangan yang dihasilkan itu seperti apa. Maka kami mengendaki Bapak Ibu untuk menyusun buku petunjuk penggunaan. Dan yang keempat, terakhir itu adalah bahan ajar pendukung. Jadi saat Bapak Ibu menerapkan produk pembelajaran ini, bahan ajar pendukung yang digunakan apa saja, nah itu silakan dilampirkan sebagai bukti pendukung bahwa produk yang dikembangkan itu memang benar-benar diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi adalah rincian dari produk akhir untuk kebutuhan dari mahasiswa RPL afirmasi. Nah, sekali lagi mengacu pada ini, Bapak Ibu bisa mulai menelisik kembali selama mengajar selama pengalaman mengajar Bapak Ibu, apakah sudah pernah mengembangkan produk pembelajaran nih? Kalau belum, berarti memang Bapak Ibu bisa menyiapkan produk baru. Kalau sudah, Bapak Ibu mungkin mulai mencari-cari yang pernah dikembangkan itu produk seperti apa. Mungkin ada pembuat flashcard, membuat peta konsep atau membuat media dari diorama atau membuat media dari
apa ya bahan-bahan di sekitar yang Bapak Ibu temukan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengingat kembali dari merefleksi kegiatan pembelajaran Bapak Ibu selama ini pernah menemukan apa saja. Nah, karena barangkali yang sudah lampau itu boleh kok diklaim sebagai deskripsi pengembangan produk. Hanya saja aturannya adalah itu tidak produk paten yang sudah diperoleh dari buku misalkan, tapi memang itu murni buatan dari ide Bapak Ibu sepenuhnya. Jadi bukan apa ya, ide dari ketika kita membeli terus kita klaim bahwa itu produk yang kita hasilkan bukan, tapi memang ini pure murni dari ide Bapak Ibu semuanya. Nah, semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Bila ada pertanyaan, bila ada hal yang kurang jelas, Bapak Ibu silakan bisa mengkonfirmasi, bisa menanyakan di WhatsApp grup sesuai yang sudah kita ada di dalamnya. Dari saya banyak salah dan hilangnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu semuanya ya.